Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Tema kita kali ini yaitu persiapan sholat. Tentu ada memori-memori yang harus disiapkan dalam kerangka kita ingin melakukan sholat khusyuk metode 3T ini. Memang penjelasan ini lebih tepat untuk diketahui oleh para sahabat yang telah berlatih, ya. Karena yang telah berlatih ini akan ada memori-memorinya di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, sehingga dengan adanya kita persiapan sholat, yaitu menghidupkan kembali memori-memori yang sudah dilatih. Ya, yang sudah dilatih di dalam sasmi, 1 ayat 1 minggu. Nah, tentunya ini belum bisa diketahui oleh para sahabat yang belum pernah berlatih. Jadi kalau belum pernah berlatih, memori makna-makna bacaan sholat itu memang belum ada atau belum aktif. Nah, khusus pembelajaran yang sekarang ini, tema kita yaitu persiapan memori-memori dalam sholat. Ya, sehingga persiapan ini menghidupkan daripada memori-memori yang sudah dilatih. Nah, ini para sahabat, kita saksikan slide berikut ini. Ini kita lihat. Kita saksikan slide berikut ini, yaitu persiapan sholat. Nah, persiapan memori sholat. Jadi para sahabat, bagi mereka yang sudah terlatih atau sudah berlatih, tentu ada memorinya. Memori daripada berlatih sasmi itu sudah meresap, sudah setidaknya ada di dalam pikiran kita. Nah, karena itu sebelum salat dimulai, sebaiknya dipersiapkan memori-memori yang sudah dilatih dalam sasmi 3T. Bila perlu diulang-ulang pelajaran YouTube sebagai berikut. 1, Tuhan tidak serupa apapun. Nah, ini YouTube-nya Lukman KPM IDS nomor 36. Yang kedua, Allahu Akbar. Ini YouTube-nya Lukman KPM IDS nomor 35. Nomor 3, terapi tawadu atau tawadu, Lukman KPM IDS 45. Yang keempat adalah Sami Allah, YouTube Sami Allah, yaitu di YouTube Lukman KPM IDS nomor 25, IDS 25. Nah, yang kelima, dilanjutkan dengan masing-masing memori, ya masing-masing memorinya itu ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah dan bacaan salat lainnya. Bila salat berjamaah, ikuti saja imam. Sesuaikan diri, apakah pakai memori kata kunci atau memori makna singkat. Bila imam bacaan salatnya panjang, dengarkan dan nikmati bacaan imam. Serta memori sami Allah. Jadi ada 2 tuh. Nikmati bacaan imam itu, nah kemudian memori sami Allah juga dihidupkan. Yang ke-8, pada prinsipnya salat itu matanya terbuka. Tetapi bila sesekali memejamkan mata tidak apa-apa. Yang ke-9, pada saat berlatih sasmi diperbolehkan memejamkan mata. Jadi memejamkan mata ini boleh pada saat berlatih sasmi di luar sholat ya. Tetapi tidak boleh tertidur. Fokusnya mengikuti dalam hati kata-kata dari audio dengan tertib. Nah, ini para sahabat, persiapan sholat tuh memori-memorinya itu dipersiapkan. Paling tidak memori-memori yang sudah dilatih yang ada seperti ini. Nah, sebagai skema kita lihat
menghidupkan kembali memori salat khusyuk 3T. Jadi pada saat kita akan melaksanakan sholat, bagi yang sudah terlatih nih ya, bagi yang sudah terlatih, ya silahkan dihidupkan kembali memorinya. Jadi biasanya kita mau sholat itu kan masih pikiran pekerjaan, masih pikiran lain-lain, masih pikiran apa dalam pikiran kita. Ada 50.000 lintasan pikiran, ya dalam satu hari. Nah mungkin waktu mau sholat itu ya ratusan begitu. Nah untuk itu memori-memori tentang salat khusyuk yang sudah dilatih dalam sasmi itu dihidupkan kembali. Jadi untuk menghilangkan memori-memori yang lain. Di antaranya, nah ini memori-memorinya. Tuhan tidak serupa apapun, lihat YouTube-nya Lukman KPM IDS 36. Nah, ini jadi kita pada saat mau sholat itu, kita ingat betul tuh bahwa Tuhan tidak serupa apapun. Nah, ini kita pelajari lagi di YouTube yang Kak Lukman KPM IDS 36. Nah kemudian saat azan, ya saat azan, nah dihidupkan kembali. Saat azan dihidupkan kembali memori Allahu Akbar. Jadi pada saat ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita memori Allahu Akbar itu dihayati kembali. Satu lagi pada saat hayya ala sholat, hayya ala sholat, marilah kita sholat. Nah di sini memori tawadu. Memori tawadu itu terapi tawadu di terapi Qurani ya adanya ini. Jadi ini biasanya ada di terapi Qurani. Nah, ini dihidupkan kembali. Jadi saat azan itu sudah mempersiapkan memori-memori dua itu hidup, dihidupkan kembali. Kemudian saat wudhu dihidupkan kembali memori perlindungan, berlindung kepada Allah dari setan, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan, berlindung kepada Allah dari gangguan dan sebagainya. Nah ini saat wudhu. Dan satu lagi memori taubat. Jadi pada saat kita ini memohon ampun kepada Allah atas semua yang ada di dalam diri kita, di anggota tubuh kita, mohon dimintakan pertobatannya kepada Allah Ta'ala. Jadi memori perlindungan dan memori taubat. Nah kemudian setelah wudhu, nah menjelang sholat kita hidupkan kembali nih. Saya hidupkan kembali memori Allahu Akbar. Jadi memori Allahu Akbar hidupkan kembali, nanti pada saat takbir terus hidup terus tuh. Satu lagi memori tawadu juga, ya karena biar kita ini benar-benar berendah diri di hadapan Allah. Jadi memori Allahu Akbar dan memori tawadu juga menjelang sholat dihidupkan kembali. Nah satu lagi adalah memori sami Allah, ya atau kita sebut memori ihsan, merasa dilihat Allah, merasa dipahami Allah. Nah setelah itu di dalam sholat, nah kita hidupkan memori-memori yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah dan lainnya. Jadi bacaan-bacaan yang lainnya yang sudah dilatih kalau memang ada. Ya, tapi Al-Fatihah kan semua juga didapat dalam latihan. Nah, ini para sahabat, kita perlu menghidupkan kembali memori-memori salat khusyuk. Kenapa? Karena memang pada saat kita akan melaksanakan sholat, ya kita akan melaksanakan sholat, pikiran yang keduniaan itu ada 50.000 lintasan pikiran. Ya bahkan mau sholat itu bisa ratusan itu yang muncul tiap saat itu. Nah sehingga supaya memori itu tidak hanya duniawi saja, nah sehingga dihidupkan kembali memori-memori yang sudah dilatih. Ya dihidupkan kembali begitu. Jadi nanti pada saat sholat memori-memori makna-makna bacaan sholat itulah yang muncul. Yang muncul terhayati, terjiwai, terus seperti itu. Ya karena itu perlu dipersiapkan memori-memori itu dan dihidupkan kembali pada saat kita sholat dan sebelum kita sholat. Ya memang dipersiapkan memori-memorinya itu karena sudah ada. Jadi memori yang sudah ada karena belum dipakai tertindih, tertimbun oleh memori-memori lain. Nah karena itu pada saat akan melaksanakan sholat, memori-memori itu dikumpulkan kembali, dihidupkan kembali, karena akan dibawa dalam sholat. Dibawa saat azan, dibawa
saat wudhu, dibawa menjelang sholat, dibawa juga saat sholat. Nah, ini para sahabat untuk kita pahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.